إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita menjadi orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang menggerakkan hati kita, langkah kita untuk datang di majlis yang mulia ini. Inilah nikmat yang menjadikan kita senang melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Inilah nikmat satu-satunya yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu nikmat iman. Karenanya para khatib di setiap Jumat, bila mana mereka tampil di mimbar yang mulia ini, selalu berwasiat kepada hadirin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita benar-benar sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan saat ini adalah merupakan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita pedomani dalam semua sisi kehidupan. Beliau sudah contohkan bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana bermuamalah yang mulia, bagaimana berakhlak yang baik. Semua itu sudah ada teladan pada diri sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita mampu meneladani apa yang beliau contohkan, maka pasti kita akan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus adalah merupakan momentum yang sangat membahagiakan bagi kita bangsa Indonesia. Terlebih saat ini kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-80 tahun. Maka pantaslah kiranya kalau kita sebagai bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kalau kita bisa bayangkan hati Allah, bagaimana perjuangan para founding father bangsa kita, bagaimana jerih payahnya para pendahulu kita. Saat ini saja kalau kita melihat bangsa-bangsa yang terjajah, jangankan mereka melakukan sholat seperti ini, hampir setiap waktu, setiap saat mereka tidak mendapatkan kenyamanan di dalam hidupnya. Maka subhanallah, berkat kemerdekaan kita bisa leluasa beraktivitas, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu semua karena kita sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Karena itu wajib hukumnya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah berupa nikmat kemerdekaan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam pembahasan beliau dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengingatkan kita, asyukru mabniyun ala khamsi qawaid. Syukur itu harus dimanifestasikan dalam 5 bentuk.
Yang pertama kata beliau, khudu'us syakiril mashkur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu menunjukkan kepatuhan, ketertundukan kepada zat yang memberikan dia nikmat. Maka sebagai seorang muslim yang beriman, karena kita diberikan berbagai macam kenikmatan, maka konsekuensi dari kita bersyukur adalah kita harus semakin baik di hadapan Allah, kita harus semakin patuh kepada Allah, kita harus semakin taat melakukan apapun yang menjadi perintahnya. Di sisi yang lain, kita juga harus patuh di dalam menjauhi larangan-larangannya. Hal yang sama dengan kita merdeka saat ini. Kalau orang itu dikatakan merdeka, maka dia akan patuh kepada hukum yang ada. Dia akan tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada di negaranya. Sehingga apa yang harus kita lakukan, mana yang boleh, mana yang tidak, maka itu semua ada aturannya. Bila mana kita patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa kita, maka itulah tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah ats-tsana'u alaihi, selalu memuja-memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk menyebut nama Allah, menyebut zikir-zikir kepada Allah, asmaul husna, sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memuja-memuji Allah dengan berzikir. Sebanyak-banyaknya kita berzikir. Maka konsekuensi dari orang yang merdeka juga demikian. Sebagai bangsa yang besar seperti ini, kita harus memuja bangsa kita. Jangan justru di saat seperti ini kita perbandingkan negara kita dengan orang lain. Oh, negara orang seperti ini gajinya, kita seperti ini. Ini namanya orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dia akan bangga dengan bangsa ini. Karena itu, kenapa dalam lagu Padamu Negeri itu adalah sebenarnya perwujudan dari manifestasi kita bangga dengan bangsa kita. Kita selalu memuji bangsa kita. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Ini adalah merupakan implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bersyukur, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah hubbuhu ilaih. Dia akan semakin cinta kepada Allah. Saudaraku, bila mana orang itu sudah cinta kepada penciptanya atau kepada kekasihnya, maka tidak ada yang berat untuk dia lakukan. Ibadah terasa ringan, salat menjadi nikmat, bersedekah menjadi sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sama dengan orang yang merdeka, bila mana dia sudah mencintai bangsanya, maka tidak ada yang berat bila mana bangsa ini memanggil dia. Tidak ada yang sulit bila mana itu untuk bangsa. Jujur rahmat Allah, bangsa kita saat ini tidak menuntut kita untuk mengusir penjajah. Kenapa? Karena penjajah sudah keluar dari bangsa kita karena kita sudah merdeka. Tetapi perjuangan itu belum selesai. Maka disinilah pentingnya sebagai wujud nyata kita mencintai bangsa ini, kita harus menghadirkan kebaikan sekecil apapun. Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari hal-hal yang ringan mulai saat ini. Ini adalah cara kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Karenanya wahai Allah, kita tidak perlu muluk-muluk mengatakan saya harus bisa menunjukkan ini itu dalam kehidupan kita berbangsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, beliau memberikan berita kepada kita apa yang akan dilakukan oleh manusia di dunia ini akan dia lihat hasilnya di akhirat kelak. Uridat alayya ummati, saya ditampakkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang dilakukan oleh umat saya, hasanuha wa sayyi'uha, baik itu yang baik dia lakukan maupun yang buruk. Maka apa kata Rasul SAW? Para'aitu min mahasini a'maliha al-adha yumatu anil adha anil tariq. Saya lihat
bahwasanya salah satu di antara kebaikan yang itu menjadi sumber pahala yang besok akan didapatkan oleh seorang hamba adalah dia menyingkirkan sesuatu yang mengganggu perjalanan. Ada sampah, dia pungut. Ada duri, dia singkirkan. Ada batu yang mungkin akan mengganggu orang lain, maka dia akan lepaskan batu itu. Semua ini justru, mohon maaf, dalam agama kita adalah merupakan pahala yang luar biasa. Termasuk kata Rasul, saya juga melihat dosa dan itu akan dilihat besok di hari kiamat. Apa itu? Ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ada orang yang membuang air ludahnya sembarangan. Bahkan di masjid dia berludah tanpa dia harus menutup air ludah yang dia lakukan. Itu juga menjadi dosa. Ini menunjukkan bahwasanya bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini harus menghadirkan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Yang keempat, kata Allah, orang yang bersyukur, kata Ibnul Qayyim, al-i'tiraf bin ni'mah, selalu meyakini dan dia mengakui apapun yang dia dapatkan saat ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, kalau toh saat ini kita punya kekayaan yang luar biasa, kalau toh saat ini kita punya jabatan yang tinggi, jangan menjadikan jabatan, kekuasaan dan harta benda itu menjadikan kita lalai dari Allah, menjadikan kita sombong, menjadikan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ketahuilah semua yang kita dapatkan saat ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tepat sekali apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam di saat beliau diberikan semua nikmat oleh Allah SWT. Kekuasaan beliau dapatkan, kemampuan untuk berbicara dengan semua makhluk Allah. Justru dia paham, tetapi saat itu pun beliau mengajarkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya datang dari Tuhanku sebagai bentuk ujian, apakah saya mampu bersyukur atau di sisi lain justru saya berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sama dengan kemerdekaan kata Allah, kemerdekaan ini bukan semata-mata perjuangan, tetapi ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan terampil para pendahulu kita, keberanian mereka yang mempertaruhkan jiwa raganya, bahkan saudara, anak pun mereka pertaruhkan. Demi siapa? Demi kita yang saat ini generasi penerusnya. Terakhir saudaraku, orang yang bersyukur itu adalah ada musti'mali hadhihi ni'mah fima yakrah. Pastikan bahwasanya nikmat yang kita dapatkan dari Allah jangan sampai kita gunakan untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah sebagai sang pemberi nikmat. Jadi bila mana kita mendapatkan nikmat saat ini, kemudian kita menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Taruhlah misalnya kita sehat saat ini, tetapi justru sehat menjadikan kita malas, menjadikan kita tidak mau berbuat, kita tidak mau sholat, tidak mau melakukan kegiatan apapun. Itu namanya kufur. Di sisi yang lain, bila mana kita mendapatkan nikmat berupa materi, justru menjadikan kita pelit, kita tidak mau berbagi, tidak mau membantu. Itu namanya orang yang tidak menggunakan nikmat sebagaimana peruntukannya. Maka hal yang sama hati Allah, kalau kita diberikan nikmat kemerdekaan, pastikan bahwasanya kita juga tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kita cinta bangsa kita sehingga kita juga menjaganya. Jangan sampai kita melakukan eksploitasi, jangan sampai kita menzolimi, jangan sampai kita justru melakukan tindakan-tindakan destruktif. Ini artinya kita justru menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Ketahuilah, kita merdeka, maka kita harus membangun. Kita merdeka, maka kita harus menjaganya. Kita merdeka, berarti kita harus memberikan sesuatu yang baik buat bangsa yang kita cintai ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa zukhrina wa mustafa wa maulana Muhammad.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقهطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر